Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb kita, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menyayangi kita, yang mengarahkan kita dan memperlihatkan dan mengurus kita dan yang memberi rezeki kepada kita, yang membimbing ke jalan yang lurus dan telah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa hadir di pertemuan kita ini untuk bersilaturahmi dan berolahraga. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Begitu juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk di dalamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu atau apa itu sebutnya. Walaupun Pak Baliut mungkin ada guna manfaatnya, mudah-mudahan ada guna manfaatnya, ada sedikit hikmah yang kita dapat diambilnya. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan membawa judul Allah tempat kita memuja dan Allah di tempat kita meminta pertolongan. Ayat ini tertera di surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ayat ini merupakan ikrar kita bahwa tidak ada sesembahan yang lain yang kita sembah hanya kepada Allah, dan kita tidak meminta pertolongan kepada yang lain kecuali kepada Allah. Jadi di sini kita telah menyatakan ketauhidan kita, yaitu mengesahkan Allah. Dan Allah pun telah menyeru kepada kita, kepada umat manusia, yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai umat manusia, sembahlah Rabbmu yang menciptakan, yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi khalaq alladzi ja'alakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang telah
yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan untuk tempat kita tinggal, dan yang telah menciptakan langit sebagai naungan bagi kita, dan juga telah menurunkan dari langit itu air hujan, yang dengan itu tumbuhlah buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ada lagi, fala taj'alna lillahi andadau wa antum ta'lamun. Ini peringatan. Janganlah kamu kepada Allah memberikan apa itu yang bukan tandingan-tandingan yang engkau sembah, ya, perbandingan yang engkau sembah, padahal engkau mengetahui bahwa engkau telah diciptakan oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, begitu sayangnya Allah kepada kita yang telah menciptakan kita, dan Allah telah menciptakan segala kebutuhan kita dengan ciptaannya, langit dan bumi dan segala isinya untuk dinikmati oleh kita sebagai manusia. Allah ingin kita hidup bahagia di dunia ini, dan Allah berpesan manusia seluruhnya untuk menyembah dan berserah diri kehadiratnya. Kita bahagia pula, agar kita bahagia pula di akhirat kelak. Dan Allah pun berpesan agar kita jangan menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, dan beribadahlah padahal kita untuk jangan menjadikan Allah sekutu-sekutunya dalam kita beribadah, padahal kita pun tahu bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Dan Allah pun bertanya kepada orang-orang yang ingkar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah padahal tadinya kalian itu mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan lagi, dan kemudian Allah hidupkan lagi, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan untuk dihisab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, surga dan neraka itu saling berdebat. Neraka berkata, aku dipenuhi dengan orang-orang yang sombong dan durhaka. Sedangkan surga berkata, begitu juga aku tidak memasukiku kecuali orang-orang yang lemah. Maka Allah pun berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku, aku merahmati hamba-hambaku yang kuhendaki. Dan berfirman pula kepada neraka, engkau adalah siksaku, aku menyiksa kepada hamba-hamba yang aku kehendaki. Dan masing-masing kalian ada penghuninya. Dan ada di ayat di surat At-Taubah ayat 21 kalau berfirman, "Qul yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana alallahi faltawakkalil mu'minun." Tidak akan menimpa kami kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan, dan kepada Allah lah kita minta pertolongan, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal atau berserah diri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, saya tidak bisa dengan ayat-ayat ini mari kita renungi, mari kita resapi dan
harus bagaimana kita mensikapi ini agar kita menjadi orang-orang yang Allah kehendaki sesuai dengan keinginan kita. Allah memberi petunjuk. Haruslah kita meminta pertolongan kehadiratnya dan juga kita harus bertawakal kehadiratnya. Jadi tetap kita harus mengesahkan Allah dan juga insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Barangkali dengan banyak kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita ini menjadi yang Allah kehendaki sesuai dengan kehendak kita. Maka saya serahkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk bagaimana kita menyikapi untuk kita melaksanakannya, bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kesimpulan yang kita harus dilaksanakan harus bagaimana. Maka terserah ibu-ibu, bapak-bapak masing-masing berusaha, kita berusaha semaksimal mungkin semampu kita untuk supaya kita tetap ada di kasih sayang Allah, supaya kita tetap ada di doa-doa kita dikabul oleh Allah dan supaya kita menjadi orang-orang yang dikehendaki. Amin, amin, amin. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk kita sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan Allah pun mengampuni saya dalam menyampaikan ayat-ayatnya. Kesalahan-kesalahannya panjang pondoknya naonaan. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan kan doa? Doa.